Saya udah bisa share screen ya, Pak. Coba share screen dulu, Pak. Oke, udah. Oke. Nah, kita coba nanti akan bikin landing page ini. Ini adalah sebelum ke tahap pembuatan, kemarin kita ada beberapa tahap kan ya. Yang pertama kita menentukan goals-nya dulu, terus kemudian nama domainnya, terus kemudian desainnya seperti apa, habis itu kontennya. Nah, ini kita membuat desainnya seperti ini. Ini kita menggunakan aplikasi namanya Figma. Jadi teman-teman bisa download juga Figma ini untuk apa? Figma ini adalah untuk membuat user interface baik untuk website, aplikasi desktop, aplikasi mobile, dan untuk kebutuhan lainnya seperti apa namanya bikin diagram dan lain sebagainya itu bisa menggunakan Figma gitu. Tapi kali ini kita akan fokus untuk implementasinya di UI gitu. Jadi ini adalah contoh desain dari sebuah landing page yang nantinya akan kita apa namanya implementasi ke sebuah halaman gitu. Nanti hasilnya akan seperti itu. Bentar. Oke, ini nunggu websitenya update. Ini udah beberapa tahun kayaknya nggak diupdate. Sebentar. Masih maintenance. Jadi kita coba analisis terlebih dahulu. Dari sini adalah halaman section pertama, ya ini berisi headline. Jadi headline di sini kemudian diikuti ada call to action di sini gitu. Nah, tergantung tadi tujuannya apa teman-teman buat landing page ini, apakah untuk berjualan atau untuk mendapatkan pendaftaran dari user. Nah, itu balik lagi ke tujuannya. Nanti akan mempengaruhi di call to action-nya ini. Nah, untuk headline-nya sendiri ini adalah seperti ini bunyinya. Buat si kecil tampil berkelas dengan koleksi perhiasan LTSW gitu. Gimana sih caranya? Nah, nanti akan dijelaskan di bawah ini gitu. LTSW itu kepanjangannya adalah Little Thing She Wear dari Cirebon. Nah, ini ada punya beberapa koleksi untuk perhiasan gitu. Nah, di sini apa namanya disajikan masalah, bingung memilih perhiasan yang cocok untuk anak Anda. Nah, ini ada beberapa masalah yang diangkat gitu. Misalkan takut mengganggu aktivitas atau takut menyebabkan alergi, khawatir ini. Nah, ini adalah masalah-masalah yang akan kita berikan solusinya gitu. Nah, habis itu kita perkenalkan solusinya dengan memberikan apa namanya penjelasan seperti berikut ini. Anti alergi, kemudian ada 17K fine gold, ada 24K gold plate, terus kemudian ada loop design, ini yang kayak nggak ada sambungannya gitu misalkan. Terus untuk siapa sih produk kita? Nah, ini ada untuk anak kecil seperti ini dijelaskan. Kemudian ada videonya di sini. Terus ini ada beberapa alasan mengapa kamu harus belanja di sini gitu, membuat orang lebih percaya gitu dengan seperti ini. Nah, habis itu ada FAQ di sini gitu. Terus di sini ada call to action juga sekarang gitu. Kurang lebih beberapa sectionnya nanti seperti itu. Untuk hal yang lain misalkan online store di marketplace, kemudian kontak Instagram dan lain sebagainya ini ditaruh di bawah karena tujuannya memang bukan untuk memberikan informasi ini, tapi memang tujuannya untuk melakukan pembelian, orang yang mengunjungi landing page ini agar melakukan pembelian begitu. Itu tujuannya seperti itu. Oke, kita kembali lagi di sini.
Oke, ini udah komplit. Nah, nanti kita akan menggunakan template ini. Kita coba ekspor template ini. Ini nomor berapa berarti ya? 91 ya. 91. So- 91, template 91. Oke, benar. Nah, jadi teman-teman mungkin sekarang yang lagi belajar bikin landing page itu sebenarnya kita bisa mencari cuan juga dengan cara menyediakan atau membuka jasa pembuatan landing page gitu. Nah, ini kita membuat template-template yang banyak gitu. Nanti kita bisa ekspor di sini. Terus nanti filenya berupa file JSON seperti ini. Nah, file JSON ini nanti bisa kita untuk import di sini. Misalkan kita masuk ke template di sini, terus kemudian di sini ada import template, terus kita pilih yang tadi, terus diimport. Nah, oke, ini sudah masuk. Kita bisa lihat, kita edit dulu. Nah, ini sudah masuk di sini. Kita tinggal merubahnya sesuai dengan desain yang kita bikin. Kita close yang nggak penting semuanya. Oke, kita udah dapetin template-nya. Tinggal di sini, kalau kita sudah login menggunakan WordPress kita, di sini ada Edit with Elementor, gitu, di mana kita akan mengubah menggunakan plugin yang udah kita install kemarin. Kita tunggu. Nanti akan seperti ini. Kemudian kita siapkan gambarnya, mungkin kita ekspor gambarnya di sini. Kita pakai PNG dulu, nggak apa-apa. Misalkan PNG, ini satu. Ini kita bisa rubah kalau misalkan kita mau lebih besar, bisa 1,5 kali atau 2 kali atau 3 kali dan seterusnya, gitu. Nah, terus ini gambarnya tinggal kita upload di sini. Insert, oke. Kemudian background, di sini ada background. Nah, saya jelaskan dulu, ini untuk di section pertama ini sebenarnya sudah ada background-nya. Kita klik aja di section pertama ini. Kalau enggak di navigator ini ada section. Kita klik di sini, terus kemudian ada properti yang aktif di sini. Ada layout, style, dan advance. Kalau kita mau rubah stylenya ada di sini. Nah, ini berupa gambarnya. Misalkan, nah ini backgroundnya misalkan kita rubah jadi gini, misalkan atau apa. Nah, tapi kita nggak pakai itu, kita nanti akan menggunakan background gambar ini. Kita bisa ekspor, mungkin ke PNG, nggak apa-apa. Nanti kita rubah di background image-nya.
Bentar. Salah ekspornya. Ini di mana ya? Sebentar. Saya cari di komponennya ini. Oke, kita pakai color aja di sini. Coba colornya. Terus kemudian kita hapus aja, kita nggak butuh ini. Kita kasih overlay di sini, gambar yang curve tadi. Misalkan seperti ini. Kurang ya gambarnya. Nah, mungkin seperti ini, better. Terus kita ekspor logonya tadi, logo ini. Dan tinggal ekspor logonya, kita bikin PNG. Kita tinggal remove, terus ganti dengan logo yang baru. Terus, nah ini menggunakan fontnya apa ini ya? Pop-ins, fontnya menggunakan pop-ins. Jadi kita tinggal copy saja kontennya, terus kemudian kita rubah fontnya di style. Di sini ada typography, kita klik cari yang namanya pop-ins. Pop, ada nggak sih? Nggak ada sih, tulisannya apa sih? Oh, P-nya 2. Ini pop-ins. Nah, terus kemudian color-nya, jangan lupa. Di sini ada color warnanya. Kita rubah juga seperti ini. Terus kemudian ini ketebalannya bisa kita sesuaikan. Misalkan ini terlalu tebal, kita bisa
Misalnya kasih 400, oh kecilan, atau 700. Nah, ini cukup. Terus copy selanjutnya di sini, ini menggunakan pop-in juga, tinggal copy kontennya. Seperti ini. Untuk buttonnya, kita tinggal sesuaikan color-nya. Color-nya ada di sini, hexanya. Terus tulisannya adalah miliki sekarang. Terus untuk color-nya kita ke style. Di sini ada color. Oke. Nah, di sini button itu ada namanya state normal sama state hover. Hover ini ketika kursornya didekatkan dengan buttonnya melewati button ini nanti akan seperti ini. Ini kita bisa atur di hovernya gini, gitu. Terus kemudian untuk kalau diklik kemana nanti bisa kita kasih link gini, misalkan ke wa.me /62/821 misalkan seperti ini. Oke, nah untuk section 1, untuk section pertama ini sudah selesai. Kita lanjut ke section berikutnya nanti. Kita bisa preview dulu di sini. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini gitu. Oke, ini ada yang kurang sepertinya. Ini kayak melayang gitu ya. Gambarnya. Mana ini? Oke, nanti kita selesaikan nanti aja. Terus selanjutnya kita section berikutnya. Ini nggak perlu, kita langsung hapus di sini. Kita tinggal copy aja, masukin kontennya tadi seperti tadi. Fontnya sama pop-ins. Kita masukin di sini. Fontnya jangan lupa diganti pop-ins. Terus kemudian color-nya ini. Kalau kita mau bikin profil color itu bisa tinggal ditambah aja di sini, tapi di paste dulu. Nah, setelah ini mungkin teman-teman bisa langsung praktek ya, biar nggak lupa gitu. Biar bisa membuat website sendiri gitu. Jadi tidak wacana aja kalau membuat website gitu. Jadi kita bisa membuat websitenya langsung gitu. Begitu bukan Mbak Ana ya? Kita namain header color gitu misalkan. Ya Mbak Ana kemarin kan bikin website ya, apakah udah jadi atau belum gitu? Udah ya? Nanti bisa ditunjukin ya Mbak ya? Oke. Oke, bold-nya. Oke. Oke, ini cukup. Terus kita langsung masukin aja di sini, masukin kontennya, kopinya. Aduh. Nah, ini sebenarnya kan ini ada gambarnya, kita ekspor dulu. Gambarnya JPG ya. Terus kemudian, nah kita pakai yang
di apa kanan dulu ya. Nah, kita bisa switch ke atas di sini. Nah, misalkan seperti ini. Kita copy title-nya. Kemudian ini pop-ins. Kita copy ini juga. Yang penting kita masukin kontennya terlebih dahulu, nanti untuk formattingnya bisa sambil jalan di belakang. Nah. Pop-ins, ini fontnya gede banget. Ini kita kasih 500 mungkin. Terus fontnya kita kasih 20 ya, 20. Nah, di sini kita bisa copy stylenya nanti. Jadi misalkan ini kita mau copy stylenya ke sini, tinggal di copy tadi, terus paste style. Nah, nanti akan mengikuti stylenya, gitu. Terus ini ada oke, ini sudah masuk. Kita lanjut ke section berikutnya. Kita ekspor lagi gambarnya. Kemudian kita copy kontennya. Jadi kalau udah jadi desainnya itu cepet, seharusnya sehari itu udah jadi, nggak sampai sehari sih seharusnya. Jadi tergantung niat dan itunya kalau membuat seperti ini. Oke, kita stylenya kita samakan, kita klik kanan copy, paste style, terus kita masukin gambar yang kedua. Oke, nah di sini kan kelihatan ada curve-nya kan ya. Nah ini kita edit di stylenya di sini, namanya border radius. Kalau kita hilangkan dia nanti jadi gede gini, gitu. Oh, 50%. Oke, section kedua ini udah hampir selesai. Kita masukin ke section berikutnya. Gampang kan, teman-teman? Ini apa namanya kalau kalau bikin website sendiri ya seperti ini gitu. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan silahkan, mumpung ada kelas seperti ini. Kita copy, kemudian seperti tadi, paste style, nanti fontnya dia akan menyesuaikan. Paste style. Oh ya, gambarnya apa? Section. Yang kalau kita kan yang pastanya cuma tulisannya aja. Kalau sectionnya kita nggak copy kan tadi. Tadi sampai mana? Oh ya, gambarnya kita ekspor. Ini bikin apa?
landing page kejar tayang ya ini namanya. Bikin landing page kayak di apa di supervisi sama kliennya gitu. Oh, ini kanan kiri terus kanan kebalik. Oke, kita copy aja dari atas sini. Kita bisa duplikat teman-teman. Nah, ini fitur yang sangat bermanfaat sekali. Tes, tes. Nah, teman-teman kalau udah biasa pakai PowerPoint, ini mungkin gampang gitu. Oh, cuma gitu aja. Ya. Tapi kalau niat sih, kalau nggak niat ya nggak jadi-jadi websitenya. Selama 2 tahun atau 1 tahun pun ya bakal jadi-jadi. Gitu. Yang penting itu sih teman-teman, niat. Kalau niat ini nggak ada 1 jam nanti jadi. Tuh. Oke. Oh ini nggak ada stripnya. Oke kita buang aja. Tinggal delete. Kita hapus-hapus. Alright, ini udah jadi section kedua. Kita bisa preview terlebih dahulu. Nah, ini udah jadi section kedua. Kalau kita mau memperlebar section ini, kita bisa ke sectionnya ini. Nah, di sini ada ukurannya, width-nya berapa. Kita misalkan geser ke kanan, nah ini nanti akan tambah lebar. Gitu. Misalkan kita rubah jadi 1000. Nah, cukup ya teman-teman ya. Ini udah oke nih. Just. Terus kemudian kita section berikutnya ini mengenai apa ini? Fitur-fiturnya ya. Untuk color-nya sama ya, berarti ini background-nya itu pakai warna putih ya. Pakai warna putih, kita samain yang atasnya berarti. Atasnya ini pakai color apa? Oh iya, putih, pakai putih. Kita rubah dulu background-nya di style, kita rubah dari warna putih. Ih, tulisannya hilang. Kita ganti dulu aja. Color-nya, warnanya kita copy dari atas. Nah, kita copy, terus kita pastekan di sini, paste style. Terus yang ini juga sama, copy, paste style. Terus kita baru ubah background-nya jadi putih. Nah, oke ya teman-teman ini. Mantul. Oke, kita bikin color-nya ini pakai sini background color-nya tadi. Nah, terus ini radiusnya kita rubah jadi seperti apa ini? Oh, rounded sama sisi. Dan kita kasih 10. Nah, di sini ada namanya link value together. Jadi kalau kita klik di sini, value-nya akan sama mengikuti yang kita inputkan. Misalkan 10. Nah, berarti 10 semua ini. Atau 15. Nah, jadi 15 semua. Terus kemudian ini color-nya warnanya ini. Color mana color? Content. Kita ke title, description. Sorry, ini. Kita paste. Terus kemudian untuk yang ini kita color-nya juga kopikan yang title-nya di bagian title. Sorry. Oh, oke. Kita copy kontennya. Ini juga sama pakai pop-ins ya.
konten, kita di konten, terus kemudian oke. Untuk tulisannya ini sepertinya kurang rapat. Kita bisa rapatkan di sini. Fontnya rubah dulu. Oke. Oke, cukup ya, teman-teman. Fontnya kita kasih 14. Mungkin. Oke, nice. Kita eksporkan ini GEMS, namanya GEM. Oke, terus kita rubah di sini. Ini image ya, sorry, kontennya image ini kita masukin ke sini. Oke. Cepet dong. Yang bikin lama itu sebenarnya apa sih? Nggak ada kan? Niatnya aja yang penting. Oh, ini mau apa ya? Oh, mau dikebawahin ya? Space-nya ini. Oh. Kontennya. Spacing title. Oh ya. Ini agak ngefloat ya. Minus berapa ini? Berapa? 10 cukup? Belum. 30. Oke, kita kasih 30 teman-teman. Kemudian radius tadi kurang, bordernya kurang, ini kasih 20 biar rounded. Oke. Nah, setelah ini kita akan copy stylenya ke apa namanya, ke samping-sampingnya. Kita copy terus paste style. Nah, langsung berubah teman-teman. Oke. Kita copy terus kita paste style, tuh langsung berubah kan. Bentar, baterai saya habis. Stop kotak. Ambilin stop kotak. Kita paste stylenya di sini. Oke, sekarang kita ekspor gambarnya di sini. Ekspor gambar PNG, kita ekspor sekalian yang sini juga. Kita rubah gambarnya. Ini tadi yang ini ya, ear. Kemudian ini yang priceless. Oke. Nah, sudah jadi teman-teman. Kita tinggal copy in konten-kontennya di sini. Sama aja. Oke. Nah, ini udah mendapatkan sumber daya. Oke, ini enter ya. Nah, kalau enter itu kita bisa pakai namanya BR di sini. Kita kasih tagnya namanya BR. BR ini adalah bahasa HTML, teman-teman. Jadi kalau dipanjangkan namanya break. Break
Jadi nanti ke alinea bawah. Terus kita konten selanjutnya, kita copy di sini, paste lagi, terus kita copy juga deskripsinya. Ini apa ya? Oh, ini spacer, ada spacernya. Terus kurang apa ya? Deskripsi. Nah, deskripsinya ini kita copy kontennya. Oke ya, udah jadi teman-teman ini. Tuh, section kedua udah jadi. Extension ketiga ya. Wow, cepat sekali. Oke, kita lanjut saja. Mungkin atau teman-teman ada pertanyaan, ini waktunya tinggal 15 menit, ternyata nggak kerasa. Jadi teman-teman tinggal itu aja. Apa namanya? Kalau ada pertanyaan silahkan aja sambil diskusi kita. Gitu. Nanti keenakan saya apa namanya? Bikin bikin ini jadi lupa kalau ada teman-teman yang ingin nanya gitu. Soalnya kalau bikin website itu sebenarnya kalau kita menikmati itu enak teman-teman. Jadi apa ya istilahnya gimana ya? Menyenangkan gitu teman-teman. Jadi kalau kita mau punya website gitu, misalkan untuk portfolio atau website pribadi itu, kalau kita membuat sendiri itu rasanya loh kok hilang malah. Rasanya itu ada kepuasan batin tersendiri gitu. Dan kita menikmati hasil karya kita gitu. Oke, sampai mana tadi? Oke, paste. Untuk siapa produk kita? Ini kita hapus aja yang nggak perlu. Terus ini ikonnya ya, kita download ikonnya ini. Baik, silahkan teman-teman yang ingin bertanya dari penjelasan Mas Rozik, live demo session dari install template dari landing page, terus kita juga udah langsung bikin ngisi input konten-kontennya dari konten foto, kopinya, terus kita juga ngatur dari stylenya, dari desainnya, menyesuaikan dari template-nya. Silahkan yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung open mic atau tulis di kolom chat juga tidak apa-apa. Karena ini adalah pertemuan terakhir kita dari rangkaian event digital marketing selama 3 minggu terakhir ini. Yuk, silahkan teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Mumpung masih ada saya di sini, kalau besok sudah nggak ketemu, jadi Elementor ini sudah mencukupi apa yang kita butuhkan sebenarnya teman-teman. Itu. Nah, ini bisa kita hapus dulu aja. Kita delete, terus kita sesuaikan stylenya terlebih dahulu. Tadi color ininya warnanya apa ya? Oh ini. Nah, terus kita kasih icon, mana icon? Nah, icon colornya kita kasih di sini. Nah, ini hexanya udah oke. Terus untuk tulisannya apakah sama? Oke, sama warnanya. Kita kasih di sini. Oke, nah udah warnanya udah sama. Terus ini kayaknya ke itu ya. Listnya terlalu lebar ya. Nah, kita bisa tinggal geser gini teman-teman. Mantul. Oh iya, boleh. Nanti bisa dibagi. Terus ini di duplicate. Nah, udah jadi teman-teman. Tinggal di copy kontennya aja. Mantul. Apaan sih? Nggak jelas. Ada yang bertanya, silahkan. Oke, ini section untuk siapa produk kami udah selesai nih. Mungkin kita cukupkan di sini aja dulu ya nanti. Ini masih ada 1, 2,
ada 4 section gitu. Nanti coba kita eksporkan aja template-nya. Nanti teman-teman bisa pelajari gitu. Nanti berupa file JSON gitu. Ini waktunya tinggal 10 menit untuk tanya jawab aja, diskusi. Nah, itu tadi ya teman-teman dari demo session dari Mas Rozik bikin landing page. Apa tadi namanya ya? Landing page kejar tayang. Landing page kejar tayang, dikejar-kejar tapi nggak tayang-tayang. Oke, silahkan teman-teman. Kalau dari kemarin kan kita itu ya bikin konten terus, Ya, bikin bikin konten copywriting-nya. Setelah hari ini kita inputin copy-copy yang sudah kita bikin langsung ke landing page-nya. Jadi ketika teman-teman punya produk atau punya bisnis berupa jasa, teman-teman nggak perlu lagi yang namanya kayak zaman dulu kan nge-sharing flyer kayak gitu-gitu kan pakai kertas. Kalau zaman sekarang tuh udah pakai landing page, jadi lebih simple, lebih mudah, lebih menarik. Jadi customer yang ingin menggunakan jasanya teman-teman jadi merasa percaya bahwa ini adalah produk yang emang benar-benar kualitasnya bagus, benar-benar bisa menarik sehingga orang-orang tuh merasa lebih tertarik untuk menggunakan. Silahkan teman-teman jika ingin bertanya langsung, karena ini adalah hari terakhir dari pesantren digital marketing. Kita nggak akan ada lagi besok, jadi ini adalah kesempatan terakhir buat teman-teman untuk bertanya langsung kepada Mas Rozik. Ini ada satu chat Mas di kolom komentar. Kalau bikin landing page di tag area biasanya desainnya template atau bisa request Kak? Gimana tuh Mas? Oke, kalau di kita ada beberapa paket sebenarnya Mas. Kalau yang paket yang paling murah itu kita menggunakan template, jadi teman-teman nanti memilih template sesuai dengan usahanya gitu. Ada sekitar 100 lebih template yang bisa teman-teman pilih gitu di tag area, dan itu akan terus bertambah gitu teman-teman. Jadi jangan khawatir kalau misalkan nggak punya ide desainnya apa, nanti kita bisa pilih itu. Itu paket yang pertama. Kalau yang paket yang kedua, teman-teman bisa custom desain, maunya seperti apa gitu, punya referensi yang seperti apa, nanti kita desainkan dari awal, dari nol, teman-teman, kayak gitu. Kemarin itu yang desain dari awal itu ada namanya, ini coba saya share. Coba saya share namanya by Belly, by Belly. Dada perut. Nah, di By Belly ini adalah dia juaran diet catering gitu. Ini custom design. Jadi bisa seperti ini, teman-teman. Kalau mungkin teman-teman punya desain khusus untuk landing page-nya, monggo silahkan hubungi kita gitu. Kita ada semuanya gitu. Apa lo mau, gua ada gitu. Palu gada. Itu mungkin kopinya gimana Kak? paketnya berapa aja? Oh iya, mungkin saya share websitenya aja ya. Sebentar. Untuk kopinya kita bisa bikinkan juga gitu. Jadi termasuk kopi. Untuk paket yang pertama itu kita sudah termasuk kopi, tapi desainnya milih gitu, template. Ini sebentar. Untuk landing page-nya teman-teman bisa lihat di website ini. Ini saya share di kolom chat gitu. Oke. Mungkin itu bisa request juga. Jadi kita sebenarnya custom itu bisa. Teman-teman maunya apa, kita kasih gitu. Ayo bikin Kak Dewi ya. Oke, ayo sok silahkan. Oke, silahkan teman-teman yang ingin bertanya karena waktunya tinggal sebentar lagi. Ini adalah kesempatan terakhir teman-teman buat bertanya langsung kepada Mas Rozik atau merasa masih kebingungan, teman-teman juga bisa langsung DM atau follow Instagram dari Mas Rozik pribadi ya. Di Instagram kan lebih merasa personal. Iya, silahkan teman-teman kalau mau hubungi saya via Instagram, monggo silahkan di @rozikbahtiar di situ. Atau mau ngundang saya juga nggak apa-apa sih.
Oke, kalau nggak ada yang bertanya pada sesi kali ini, mungkin kita akan tutup saja ya. Gimana Mas Razik, cukup? Oke. Atau Saya ada tips. oke. Untuk apa namanya membuat webinar, kadang-kadang ada beberapa section yang nggak bisa gitu. Nanti teman-teman itu bisa cari apa namanya plugin-pluginnya gitu di yang support untuk mentor. Misalkan kayak Nggak kedengeran kayak itu. Halo, oke. Ya, ini baru Nah, masuk. di sini kan ada beberapa yang pro, yang dikunci ya. Misalkan kayak pos, kemudian ada carousel. Nah, itu teman-teman bisa pakai namanya plugin dari contohnya dari Element Kits itu ada. Coba. Jadi Element Kits, terus kemudian misalkan soalnya Element Kits. Tulisannya gimana sih? Elemen. Nah, di sini ada plugin namanya Essential Add-on Elementor. Nggak sharing-share loh. Sorry. Oke, sorry, saya lupa share screen. Saking semangatnya jadi lupa. Nah, di sini di plugin library-nya WordPress itu sebenarnya kita ada beberapa plugin tambahan yang mungkin bisa menunjang teman-teman untuk membuat landing page-nya gitu. Yang selain di Pro ini kan kalau teman-teman belum punya versi yang Pro Elementor, ini kan sangat terbatas sekali, hanya di versi basic aja ini. Terus untuk kayak Google Maps, kemudian carousel, testimoni, dan macam-macam ini hanya ada di Elementor Pro. Nah, solusinya teman-teman bisa install beberapa plugin ini, misalkan kayak Essential Add-on Elementor. Ini yang free itu ada beberapa yang di Elementor Pro gitu. Jadi teman-teman bisa coba untuk menggunakan plugin ini kayak slider, kemudian kayak sticky header, terus kemudian ada post kayak gini gitu, terus one page navigation gitu. Misalkan teman-teman ada menu-menu yang ada di atasnya itu, terus ada macam-macam flipbox dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa pakai ini atau bisa pakai Element Kits. Ini juga banyak yang kits yang bisa kita aplikasikan di Elementor kita gitu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga puasanya lancar sampai Lebaran besok minggu depan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rozik untuk sharingnya dari serangkaian event digital marketing ini. Teman-teman semoga mendapatkan ilmunya ya, mendapatkan sesuatu baru sehingga bisa diterapkan langsung bagi teman-teman. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah mengikuti event digital marketing ini dari Edura. Semoga teman-teman bisa menggunakan ini dengan sebaik-baiknya dipergunakan untuk bisnis atau untuk membangun personal branding-nya. Baik, terima kasih buat teman-teman waktunya. Saya Ana, mewakili tim manajemen bertugas untuk undur diri dari event digital marketing. Apabila ada kata atau penyampaian yang belum disampaikan dengan baik, saya mohon maaf. Selamat menjalankan ibadah puasa. Minal aizin wal faizin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Nanti link absen sama rekaman kelas akan saya share di grup Telegram ya, dan template dari landing page-nya nanti. Terima kasih.